Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Jerry Sujiandi. Saya petugas kesehatan dari Puskesmas Parokiara ya Bu ya. Kebetulan saya di sini bertugas untuk follow up ibu-ibu yang memiliki kriteria kehamilan dengan resiko tinggi ya. Di sini maksud kedatangan saya akan memberikan penyuluhan kesehatan tentang ibu hamil yang memiliki resiko tinggi. Sebelumnya saya ingin memvalidasi terlebih dahulu bahwa sesuai dengan data dari tempat kerja kami, bahwa benar Ibu Feni itu sedang hamil berusia 20 minggu ya Bu ya? Yeah. Oke, Ibu, dan apakah benar Ibu Feni itu sekarang berusia 38 tahun Bu? Iya betul. Betul ya Bu ya? Oke, sesuai data yang ada. Baik, sebelumnya saya mohon izin ya Bu ya untuk meminta waktu sekitar 5-10 menit ya Bu ya, untuk menyampaikan tentang edukasi atau bagaimana cara mencegah ya Bu ya. Baiklah Ibu, di sini media yang kami bawa atau kami gunakan itu pamflet ya Bu ya. Di sini Ibu bisa lihat sendiri ya Bu ya. Oke, kita mulai ya Bu ya. Di sini pertanyaannya apa sih kehamilan resiko tinggi itu ya Bu ya? Jadi kehamilan resiko tinggi merupakan kehamilan dengan memiliki berbagai faktor resiko ya Bu ya, yang akan menyebabkan terjadinya bahaya dan komplikasi yang lebih besar dan dapat mengganggu proses kehamilan hingga bersalin dan bisa mengancam jiwa ibu dan janin ya Bu ya. Kemudian bahaya apa saja sih Bu yang dapat ditimbulkan akibat ibu hamil dengan resiko tinggi ya. Yang pertama, jika ibu hamil dengan kehamilan yang beresiko tinggi, maka biasanya bayi yang lahir itu bisa beresiko BBLR ya Bu ya. Kemudian bisa terjadi keguguran atau bayi lahir belum cukup bulan atau prematur ya Bu ya. Kemudian persalinan ada yang macet Bu ya. Kemudian bisa terjadi pendarahan sebelum dan sesudah persalinan. Kemudian resiko apalagi ya, bisa hamilnya meninggal atau jadi mati dalam kandungan, dan bisa juga terjadi keracunan kehamilan yang bisa mengakibatkan tidak. Kemudian apa sih yang termasuk ibu hamil yang beresiko tinggi? Ya biasanya ibu usia ibu itu sangat menentukannya. Jadi terlalu muda itu beresiko ya, biasanya terlalu muda itu kisaran kurang dari 20 tahun, dan terlalu tua biasanya di atas 35 tahun ya. Jadi termasuk kategori usia yang beresiko. Kemudian biasanya ibu-ibu yang memiliki anak lebih dari 4 ya Bu ya, jadi terlalu banyak atau terlalu sering melahirkan. Kemudian jarak persalinan
terakhir terlalu dekat atau lebih dari 10 tahun atau terlalu lama juga itu termasuk kriteria yang beresiko ya Bu ya. Kemudian dilihat dari tinggi badan juga Ibu ya. Jadi biasanya tinggi badan yang kurang dari 145 cm juga itu memiliki resiko. Dan Ibu yang terlalu kurus, Ibu yang terlalu gemuk, atau bentuk panggul Ibu yang tidak normal, dan sering terjadi keguguran atau riwayat keguguran sebelumnya juga bisa. Kemudian ada kesulitan pada kehamilan, kemudian ibu hamil dengan memiliki penyakit penyerta ya Bu ya, seperti diabetes, darah tinggi, atau memiliki asma, riwayat jantung. Kemudian memiliki ibu yang memiliki kebiasaan merokok, terus minum minuman keras ya Bu ya, atau konsumsi obat-obatan, dan juga ibu yang terinfeksi virus. Nah sekarang bagaimana sih pencegahannya bila terjadi pada ibu yang telah memiliki resiko tinggi pada kehamilannya? Yang pertama, ibu bisa memeriksakan kehamilan sedini mungkin ya Bu ya, secara teratur, baik ke posyandu, puskesmas maupun ke rumah sakit, sedikitnya 4 kali selama masa kehamilannya. Kemudian dengan mendapatkan imunisasi kehamilannya Bu ya, seperti suntik TT ya Bu ya. Kemudian bila terjadi kelainan atau resiko tinggi, pemeriksaan itu harus lebih sering dan lebih intensif lagi ya Bu ya, memeriksakan ke pelayanan kesehatan terdekat. Kemudian tidak lupa ibu makan makanan yang bergizi ya Bu ya, yang memenuhi 4 sehat 5 sempurna. Terus apa sih yang dapat dilakukan seorang ibu untuk menghindari bahaya kehamilan resiko tinggi? Yang pertama, ibu harus tahu, harus mengenali tanda-tanda gejala kehamilan yang beresiko tinggi ya. Dengan cara apa Bu? Menunda kehamilan pertama agar tidak kurang dari 20 tahun, atau menghindari kehamilan kembali jika usia lebih dari 35 tahun, yaitu salah satu tanda-tanda untuk mengenai resiko tinggi terjadinya kehamilan. Kemudian dengan cara apalagi sih Bu? Ya mungkin salah satunya dengan merencanakan jumlah anak ya, agar tidak terlalu banyak, dan juga menghindari jarak kehamilan yang terlalu dekat atau terlalu jauh ya. Dengan cara apa Bu? Sering melakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur kepada tenaga kesehatan gitu. Jadi cara lain untuk merencanakan kehamilan itu bisa dengan ibu menggunakan alat kontrasepsi ya Bu ya. Jadi alat kontrasepsi itu salah satunya digunakan untuk menentukan kehamilan jika ibu merasa jarak melahirkan itu terlalu dekat ya. Kemudian ibu ketika saat melahirkan itu sebisa mungkin harus dengan bantuan pertolongan tenaga kesehatan ya. Gitu. Oke Ibu, sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bu? Cukup jelas. Cukup jelas ya. Ya. Oke. Baik Ibu, karena di sini sesuai dengan kontrak waktu sebelumnya bahwa saya meminta izin 5 sampai 10 menit, dan sekarang alhamdulillah waktunya
sudah habis ya Bu ya. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Eh, Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Ibu bisa mengerti ya Bu ya. Dan tak lupa Ibu untuk sering memeriksakan kehamilan Ibu ke tempat atau pelayanan kesehatan terdekat ya Bu ya, baik bisa ke posyandu maupun ke puskesmas atau rumah sakit yang ada di wilayah terdekat di kampung Ibu ya. Oke Ibu, saya pamit undur diri, terima kasih atas waktunya. Mangga Bu. Assalamualaikum.